Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidiana Hasanah dengan NIM 221301613 dari kelas A S1 Farmasi 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan 3 soal terkait laju reaksi dan waktu parut. Sebelum itu, siapkan alat tulis untuk mencatat ya. Selamat belajar semuanya. Oke, yang pertama, ayo kita selesaikan soal nomor 1. Pada soal ini terdapat reaksi 2HgCl2 ditambah C2O4 2-. Dan diketahui data pada tabel berikut. Dari data tersebut, hitunglah 1. Tentukan order reaksi dari HgCl2 dan C2O4. 2. Hitunglah nilai tetapan laju reaksi atau yang biasa disimbolkan dengan K. 3. Hitunglah laju reaksinya jika konsentrasi awal HgCl2 sebesar 0,02 mol per liter dan C2O4 2- sebesar 0,02 mol per liter. Oke, kita tuliskan diketahui. Pada percobaan 1 terdapat konsentrasi HgCl2 sebanyak 0,2. Konsentrasi C2O4 sebanyak 0,15 dan laju reaksinya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Pada percobaan 2, didapatkan data konsentrasi HgCl2 sebanyak 0,2, konsentrasi C2O4 sebanyak 0,3, dan laju reaksinya 7,1 kali 10 pangkat min 5. Pada percobaan ketiga, diketahui konsentrasi HgCl2-nya adalah 0,1, konsentrasi C2O4 sebanyak 0,3, dan laju reaksinya sebesar 3,5 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu, yang pertama, order reaksi HgCl2 dan C2O4. Order reaksi HgCl2 dan C2O4. Yang kedua yaitu nilai tetapan laju reaksi yaitu K. Yang ketiga, hitung laju reaksi atau V jika konsentrasi HgCl2-nya sebesar 0,02 dan konsentrasi C2O4 2- sebesar 0,02. Oke, kita jawab dari yang nomor 1 dulu, yaitu order reaksi HgCl2 dan order reaksi C2O4 2-. Pertama, kita cari order reaksi HgCl2. Pertama, kita cari order reaksi HgCl2 dengan menggunakan persamaan hukum laju reaksi yang dinyatakan dengan V, yaitu laju reaksi, sama dengan K, konstanta laju reaksi, dikali dengan konsentrasi reaktan, yang kita lambangkan A, pangkat order reaksinya. Pangkat order reaksinya M. Dikali dengan reaktan dan pangkat order reaksinya. Nah, pada soal ini, kita akan membandingkan untuk mencari order reaksi HgCl2, kita menggunakan data konsentrasi C2O4 yang sama. Terlihat pada tabel, yaitu pada percobaan 2 dan 3.
Jadi, untuk mencari order reaksi HgCl2, kita membandingkan antara percobaan 2 dan 3. Dapat langsung kita tulis V2 per V3 sama dengan K. Kita masukkan reaktan sesuai soal, yaitu HgCl2, pangkat order reaksi yang akan kita cari, yaitu M, dan reaktan yang kedua, yaitu C2O4, pangkat order reaksi yang akan juga kita cari nanti. Ini untuk data percobaan yang kedua. Kita bandingkan dengan data percobaan yang ketiga, K dikalikan dengan reaktan HgCl2, pangkat order reaksinya, dan dikalikan C2O4 pangkat order yang akan kita cari juga. Kita langsung masukkan nilainya dari data tabel yang sudah diketahui di soal. V2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 5 dibagi V3 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 5 K dikali konsentrasi HgCl2 pada percobaan kedua sebesar 0,2 pangkat M dan konsentrasi C2O4 pada percobaan 2 sebesar 0,3 pangkat N per K konsentrasi HgCl2 pada percobaan ketiga yaitu 0,1 pangkat M dan dikali konsentrasi C2O4 pada percobaan ketiga yaitu 0,3 pangkat N. 10 pangkat min 5 kita bisa coret. 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 kita bisa coret karena nilainya sama atau sebanding. K juga kita coret karena kita asumsikan nilainya sama. 0,3 pangkat N, 0,3 pangkat N juga kita coret. Tersisa 7,1 dibagi 3,5, hasilnya 2. 0,2 pangkat M dibagi 0,1 pangkat M, hasilnya 2 pangkat M. Jadi kita bisa temukan hasil M sama dengan 1. Jadi, order reaksi HgCl2 pada reaksi ini yaitu 1. Lanjut untuk mencari order reaksi C2O4. Order reaksi C2O4. Karena yang akan kita cari adalah C2O4 2-, maka kita mencari data konsentrasi HgCl2 yang sama. Kita lihat lagi di tabel. Di tabel ditunjukkan data konsentrasi HgCl2 yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Maka kita akan bandingkan menggunakan percobaan 1 dan 2. Kita tuliskan sama seperti tadi, V2 banding V1 sama dengan K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat M kali konsentrasi C2O4 pangkat N per K kali HgCl2 pangkat M kali C2O4 pangkat N. Kita masukkan nilainya sesuai data yang tertera pada soal, yaitu V2 sebesar 7,1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 K dikali konsentrasi HgCl2 pada percobaan kedua yaitu 0,2 pangkat M dan konsentrasi C2O4 pada percobaan kedua sebesar 0,3. 0,3 pangkat N. Masukkan nilai konsentrasi HgCl2 pada percobaan pertama, yaitu 0,2 pangkat M, dan
Konsentrasi C2O4 pada percobaan pertama yaitu 0,15 pangkat N. Bisa kita coret untuk nilai yang sama atau sebanding. 10 pangkat min 5 kita coret. K-nya juga kita coret. 0,2 pangkat M kita coret. Tersisa 7,1 dibagi 1,5 hasilnya 4. 0,3 pangkat N dibagi 0,15 pangkat N hasilnya 2 pangkat M. Maaf, maksud saya 2 pangkat N. 2 pangkat N. Maka kita bisa temukan hasilnya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, jadi N sama dengan 2. Berarti kita sudah dapat nilai dari order reaksi C2O4 2-min yaitu N sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mencari nilai tetapan laju reaksi atau yang disimbolkan dengan K. Jadi, nomor 2 yang ditanya adalah K. Kita dapat mencarinya dengan persamaan hukum laju reaksi, yaitu P sama dengan K dikali konsentrasi reaktan, yaitu pada soal HgCl2, pangkat order reaksinya. Kita sudah temukan order reaksi HgCl2, yaitu 1, maka tidak usah ditulis, dikali dengan konsentrasi reaktan, yaitu C2O4, pangkat order reaksinya yang sudah kita temukan tadi, yaitu 2. Oke, langsung kita masukkan aja nilainya. Untuk mencari nilai K, kita bebas bisa menggunakan percobaan 1, percobaan 2, atau percobaan 3. Untuk kali ini saya akan menggunakan percobaan 1 agar angkanya lebih kecil dan mudah untuk menghitung. Kita masukkan Pi1, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. K, kita tulis lagi karena K yang kita cari. Konsentrasi HgCl2 percobaan 1 yaitu 0,2. Konsentrasi C2O4-nya 0,15. Jangan lupa pangkatnya pangkat 2. Kita langsung hitung aja 1,8 kali 10 pangkat min 5. K dikali. Agar kita mudah menghitung, kita bisa ubah bentuk 0,2 menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Dikali 1,5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 1,5 pangkat 2, 1,5 kali 1,5 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat min 2. Langsung kita kalikan 1,8 kali 10 pangkat min 5 K kali 2 kali 2,25 4,5 kali 10 pangkat min 3. K sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4,5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mencari laju reaksi atau V jika konsentrasi HgCl2 sebesar 0,02 dan konsentrasi C2O4 2-min sebesar 0,02. Jadi kita bisa cari menggunakan persamaan yang sama, yaitu dengan mencari P jika HgCl2 sebesar 0,02 dan C2O4 sebesar 0,02. Kita bisa cari menggunakan
persamaan yang sama, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat 1 dikali konsentrasi C2O4 pangkat 2. Nah, yang kita cari adalah V. Kita bisa masukkan nilai konstanta yang sudah kita dapat tadi. Ini ya. Jadi, konstantanya 0,4 kali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi HgCl2 sesuai dengan yang ditanya, yaitu 0. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Soalnya yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. A. Hitunglah nilai konstanta laju reaksi, atau K. B. Berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui suhu 600 derajat Celcius. Suhu itu T sama dengan 600 derajat Celcius. Dengan waktu paruh 80 detik, waktu paruh itu simbolnya T setengah sama dengan 80 detik. Ditanya A, ditanya konstanta laju reaksi, yaitu K. B, ditanya berapa waktu. Waktu itu T jika terurai 25%. Langsung aja kita jawab. Yang A, mencari konstanta dengan data yang diketahui. Data yang kita ketahui yaitu hanya suhu dan waktu paruh. Nah, untuk mencari konstanta bisa menggunakan rumus T setengah sama dengan 0,693 per konstanta. Langsung aja kita masukin nilai waktu paruhnya 80 sekon 0,693 per K. K yang kita cari. Langsung dikali silang berarti 80K sama dengan 0,693. K sama dengan 0,693 dibagi 80. K sama dengan 8,7 kali 10 pangkat min 3 per sekon atau per detik. Lanjut yang B. Berapa waktu yang diperlukan jika aseton itu terurai 25%? Untuk soal ini kita menggunakan rumus log NT per NO sama dengan min K kali T per 2,303. Di mana NT adalah zat yang tersisa, NO adalah zat awal, K yaitu konstanta, dan T adalah waktu. Sebelum itu kita cek dulu untuk konstanta kita sudah temukan tadi 8,7 kali 10 pangkat min 3. Waktunya T itu yang mau kita cari. Nah,
Untuk NO dan NT-nya belum diketahui, kita bisa cari dengan NO ini adalah zat awal. Jadi, dalam reaksi, zat awal itu bisa bisa kita misalkan atau sudah pasti 100% gitu. Jadi, NO di sini sama dengan 100%. Nah, karena kita ingin mengurai sebanyak 25%, maka berapa zat yang tersisa atau NT-nya, berarti kita bisa cari NT sama dengan N0 dikurang 25%. 25% ini tadi dari berapa zat yang akan kita urai. Kita akan mengurai 25%. Jadi, NO dikurang 25%. Nah, NO-nya 100% dikurang 25% sama dengan 75%. Jadi NT-nya 75%. Oke, kita sudah ketemu semua. Kita langsung masukkan nilainya ke rumus tadi. Saya tulis ulang rumusnya. Log NT per NO sama dengan min K kali T per 2,303. Log NT-nya 75%. Saya tulis, di sini saya rubah menjadi 0,75. 100% saya ubah menjadi 1. Min, K-nya kita masukin ya. K-nya min 8,7 kali 10 pangkat min 3 kali T yang akan kita cari per 2,303. Langsung kita kalikan secara matematis aja. Log 0,75 dikali 2,303 sama dengan min 8,7 kali 10 pangkat min 3 T. Hasil dari log 0,75 dikali 2,303 adalah min 0,287. Kita tulis ulang, min 8,7 kali 10 pangkat min 3 T. Maka T sama dengan min 0,287 dibagi min 8,7 kali 10 pangkat min 3. T sama dengan 33 sekon atau detik. Jadi kita sudah dapat konstantanya sebesar 8,7 kali 10 pangkat min 3 dan waktu yang diperlukan untuk mengurai 25% aseton yaitu selama 33 detik. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soalnya dalam mengkaji reaksi piridina atau C5H5N dengan metil iodida CH3I dalam larutan benzena, berikut ini adalah data laju reaksi awal yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius untuk berbagai konsentrasi awal dari dua reaktan. Nah, pada tabel udah ada data konsentrasi C5H5N dan data konsentrasi CH3I dan data laju reaksi. Pertanyaan dari soal ini adalah A. Tentukan hukum laju untuk reaksi ini. B. Hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. C. Hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat min 5 molar dan konsentrasi CH3I sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 5 molar. Langsung aja kita tulis dulu. Seperti biasa, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui dari tabel
Cobaan data C5H5N atau pirigina, CH3I, metil iodida, dan laju reaksi. Nah, data percobaan 1, 2, dan 3. C5H5N-nya 1,00 kali 10 pangkat min 4. Data CH3I-nya 4,00 kali 10 pangkat min 4. Dan laju reaksinya sebesar 7,50 kali 10 pangkat min 7. Untuk percobaan kedua, data C5H5N sebesar 2,00 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi CH3I-nya 4,00 kali 10 pangkat min 4 dengan laju reaksi 3 kali 10 pangkat min 6. Untuk yang terakhir, C5H5N-nya 2,00 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi CH3I sebesar 2,00 kali 10 pangkat min 4 dengan laju reaksi 3 kali 10 pangkat min 4. Diketahui juga suhu atau T sebesar 25 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ditanya. Yang ditanya pada soal adalah hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi. B, ditanya adalah konstanta laju atau yang disimbolkan dengan K beserta satuannya. Dan yang terakhir C, ditanya laju reaksi atau V jika konsentrasi C5H5N sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 molar dan konsentrasi CH3I sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, langsung kita jawab. Pertama dulu, yaitu yang ditanya adalah hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan konstanta dikali konsentrasi reaktan pangkat order reaksinya dikali konsentrasi reaktan yang kedua pangkat order reaksinya. Jadi ini adalah persamaan awalnya. Pada soal ini, reaktan yang kita punya yaitu C5H5N dan CH3I. Berarti untuk menentukan hukum laju reaksinya, kita butuh data M dan N. Sementara kita belum mengetahui M dan N-nya berapa. Jadi untuk mencari M dan N atau order reaksi dari C5H5N dan CH3I sama seperti contoh soal nomor 1. Kita cari pertama order reaksi C5H5N atau M. Pertama kita cari M-nya dulu. Kita lihat di tabel atau diketahui tadi data CH3I yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Berarti kita bandingkan
percobaan 1 dan 2, V2 per V1 sama dengan K konsentrasi C5H5N pangkat M dikali konsentrasi CH3I pangkat N per K C5H5N pangkat M kali konsentrasi CH3I pangkat N untuk data percobaan 1. Kenapa kita bandingkan 2:1? Karena dari angkanya kita bandingkan yang besar bagi kecil. Jadi kita bandingkan 2:1, bukan 1:2. Tapi nggak masalah kalau memang mau hitung 1:2. Tapi kali ini kita hitung yang mudah aja, jadi V2 banding V1. Langsung kita masukkan nilainya sesuai data yang ada di tabel. V2 sebesar 3 kali 10 pangkat min 6. Rapiin ini, kenapa ini nggak rapi? 3 kali 10 pangkat min 6 per V1 7,50 kali 10 pangkat min 7. K konsentrasi C5H5N pada percobaan 1 sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 dan konsentrasi CH3I pada percobaan 1 sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat N. Jadi, K dikali konsentrasi C5H5N pada percobaan ke-1 sebesar 1 kali 10 pangkat min 4 pangkat N kali konsentrasi CH3I di percobaan ke-1 itu 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat N. Langsung kita coret yang sama, K-nya kita coret. 4 kali 10 pangkat min 4, kita coret. Langsung kita bagi, 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 7,50 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 4. 2 kali 10 pangkat min 4 bagi 1 kali 10 pangkat min 4, 2 pangkat M. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu 2 pangkat 2. Berarti saya bisa tuliskan di sini 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M, maka kita temukan M sama dengan 2. Jadi nilai order reaksi C5H5N adalah 2. Lanjut mencari order reaksi CH3I. Kita lihat lagi tabelnya, diketahui data C5H5N yang sama yaitu data ke-2 dan ke-3. Maka kita bandingkan cobaan 2 dan 3. Langsung kita tulis V2 per V3 sama dengan K dikali seperti biasa ya, C5H5N pangkat M dikali CH3I pangkat N per K kali konsentrasi CH5N pangkat M dikali konsentrasi CH3I pangkat N. Teman-teman, langsung kita masukkan nilainya sesuai di tabel. V2 3 kali 10 pangkat min 6 bagi V3-nya 3 kali 10 pangkat min 6 K dikali konsentrasi C5H5N pada percobaan kedua 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat M dikali
4 kali 10 pangkat min 4 pangkat N per K dikali konsentrasi C5H5N pada percobaan ketiga sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat M dikali konsentrasi CH3I pada percobaan ketiga sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat N. Langsung kita coret nih yang sama, Kak. Terus 2 kali 10 pangkat min 4 sama. Coret aja dia, hilangkan. Langsung kita bagikan 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6, 1 ya. 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 1? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Semua angka yang berpangkat 0 sama dengan 1. Berarti saya bisa tulis di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat N, maka N sama dengan 0. Kita dapatkan N sama dengan 0. Jadi order reaksi CH3I pada reaksi ini sama dengan 0. Nah, kembali ke soalnya yaitu menentukan hukum laju reaksi. Jadi kita tulis di sini. Tadi baru sampai sini ya. Nih, yang saya tandai, saya hapus lagi. Nah, berarti kita lengkapi M dan N yang sudah kita cari. Berarti P sama dengan K dikali C5H5N. M-nya tadi berapa? M-nya kita udah temu 2. Berarti pangkat 2 kali CH3I pangkat N, N-nya 0, pangkat 0. Jadi hukum laju reaksi pada persamaan ini yaitu P sama dengan K kali C5H5N pangkat 2 kali CH3I pangkat 0 yang saya garis bawah merah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menanyakan nilai konstanta laju reaksi beserta satuannya. Langsung aja jawab ya. B. K. Kita mencari nilai konstanta dengan persamaan hukum laju reaksi yang sudah kita temukan tadi. Kita tulis ulang ya. P sama dengan K dikali konsentrasi C5H5N pangkat order reaksinya 2 dikali konsentrasi dari CH3I pangkat 0. Langsung kita masukkan nilainya. Kita bebas bisa menggunakan nilai percobaan 1, 2, atau 3. Sekarang saya menggunakan percobaan 1. Kita masukkan P-nya sebesar 7,50 kali 10 pangkat min 7. Sama dengan K yang ditanya. Konsentrasi C5H5N-nya sebesar 1 kali 10 pangkat min 4. Pangkat 2, jangan lupa pangkatnya. Konsentrasi CH3I sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 0. Nah, kita langsung pangkatkan dulu ya konsentrasinya. Ini 7,50 kali 10 pangkat min 7 K 1 pangkat 2 kali 1 kali 10 pangkat min 8 kali 1. Semua yang berpangkat 0 sama dengan 1. Berarti K sama dengan
7,50 kali 10 pangkat min 7 bagi 1 kali 10 pangkat min 8. K sama dengan 7,50 kali 10. Atau jadi K sama dengan 75. Satuannya meter pangkat min 1, sekon pangkat min 1, atau 75 per meter sekon. Nah, jadi kita sudah temukan nilai konstanta atau K-nya sebesar 75 meter pangkat 1 kali sekon pangkat min 1, maksudnya 75 meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1, atau 75 per meter sekon. Lanjut di pertanyaan terakhir yang ketiga, C. Pertanyaan C tadi mencari laju reaksi jika konsentrasi C5H5N-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 dan konsentrasi CH3I-nya sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 5. Langsung aja kita, rumusnya juga sama ya. I sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2 dikali CH3I pangkat 0. Langsung aja kita masukin sesuai yang ditanya. K-nya tadi kita sudah dapat sebesar 75 kali konsentrasi C5H5N yang diminta, yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Dikali konsentrasi CH3I-nya diminta 2 kali 10 pangkat min 5 pangkat 0. Nah, langsung kita pangkatkan aja, berarti 75 kali 5 pangkat 2, 25 kali 10 pangkat min 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 5. Oh, maaf. Ini 2 kali 10 pangkat min 5. Ini dipangkatkan 0 berarti 1 ya. Langsung aja kita tulis 1. Biar aja kita tulis 1. Dikali 1. Langsung dikalikan aja 75 kali 25 kali 10 kali 10 kali 1. Jawabannya 1,875 kali 10 pangkat min 7. Jadi kita sudah dapat laju reaksinya sebesar 1,875 kali 10 pangkat min 7. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Salam pantun dari saya, jalan-jalan ke kota Jogja, tidak lupa naik kuda. Sekian penjelasan dari saya. Salam farmasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!